I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elsana Siregar dengan NIM 2230 2030 3234 dari kelas B Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Mata kuliah pengantar ekonomi makro yang diampu oleh Ibu Tiur Romida Simbolon SEME. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah yaitu pengantar ekonomi makro. Di sini saya akan membahas tentang pengukuran produk domestik bruto. Yang pertama itu pengertian produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB adalah salah satu indikator penting dalam mengukur perekonomian suatu negara, terutama dalam kaitannya dengan ekonomi secara makro. Dikutip dari laman Badan Pusat Statistik atau BPS, produk domestik bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Secara sederhana, produk domestik bruto didefinisikan sebagai total nilai produksi dan jasa yang dihasilkan semua orang atau perusahaan dalam suatu negara, termasuk nilai tambah dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Dalam bahasa Inggris, produk domestik bruto dikenal sebagai Gross Domestic Product atau GDP. Dengan produk domestik bruto, ekonomi suatu negara bisa tergambar dari produktivitas penduduknya. Namun demikian, produk domestik bruto yang tinggi belum tentu seluruh penduduk negara tersebut memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Produk domestik bruto adalah dasar dari perhitungan pertumbuhan ekonomi. Saat produk domestik bruto mengalami kenaikan, maka artinya negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Begitupun sebaliknya. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik membagi 3 bentuk produk domestik bruto, yaitu produk domestik bruto atas harga dasar, produk domestik bruto atas harga konstan, dan produk domestik bruto atas harga berlaku. Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan pada produk domestik bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 1 tahun tertentu sebagai dasar. Dan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Produk domestik bruto nominal merujuk kepada nilai produk domestik bruto tanpa memperhatikan pengaruh harga, sedangkan produk domestik bruto real atau disebut produk domestik atas dasar harga konstan mengoreksi angka produk domestik bruto nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga. Produk domestik bruto dapat dihitung dengan memakai 2 pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Yang pertama, rumus untuk menghitung pendekatan pengeluaran. PDB sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX, di mana C sama dengan konsumsi. Konsumsi yang dimaksud pada rumus di atas adalah konsumsi barang dan jasa yang terjadi dalam negara bersangkutan. Tingginya nilai konsumsi dapat mengindikasikan bahwa terdapat hasrat yang tinggi dalam masyarakat untuk membelanjakan uangnya. Sedangkan angka konsumsi yang rendah dapat berarti bahwa sedang terjadi keadaan yang tidak pasti sehingga menahan orang untuk mengkonsumsi barang atau jasa. I sama dengan investasi. Investasi di sini bisa berupa investasi domestik atau pengeluaran modal. Dunia usaha mengeluarkan uangnya untuk meningkatkan bisnis seperti dengan berbelanja keperluan kantor, mesin, pabrik, dan lain-lain. Dengan adanya peningkatan dalam bisnis tersebut, penyerapan tenaga kerja pun dapat terjadi. G sama dengan konsumsi negara. Belanja negara dapat berupa pengadaan peralatan untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran gaji pegawai negeri sipil. Belanja yang dilakukan oleh negara ini juga merupakan komponen yang masuk dalam skor produk domestik bruto. NX sama dengan ekspor dan impor. Skor ekspor dan impor diperoleh dari total nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Rumus yang kedua yaitu menghitung pendekatan pendapatan.
Produk domestik bruto atau PDB sama dengan sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah laba, di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha. Secara teori, produk domestik bruto dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun, karena dalam praktik menghitung produk domestik bruto dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran. Menghitung produk domestik bruto dengan pendekatan pendapatan akan melibatkan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Jadi, secara garis besar, produk domestik bruto adalah ukuran kesejahteraan yang sempurna bagi suatu negara. Demikian penjelasan mengenai produk domestik bruto yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui ini kita dapat memahami lebih banyak lagi mengenai produk domestik bruto. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan, saya meminta maaf. Terima kasih.